Bumi super baru telah ditemukan oleh para astronom dan ini cukup menarik. Planet yang disebut TOI 715b ini memiliki ukuran sekitar 1,5 ukuran bumi dan karena itulah planet ini disebut sebagai bumi super. Jaraknya juga relatif dekat dengan kita dari segi ruang angkasa, hanya berjarak 137 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, sebagian besar eksoplanet berjarak ratusan tahun cahaya dan semua hal yang menarik seperti lubang hitam dan nebula biasanya berjarak lebih dari ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mungkinkah tempat ini layak huni? Zona layak huni adalah perkiraan di mana sebuah planet memiliki kondisi yang tepat untuk air dalam wujud cair. Inilah yang kita sebut sebagai jarak dari bintang, di mana temperatur di planet tersebut seharusnya cukup baik dan air harus tetap berada dalam wujud cair di permukaannya. Ini tidak terlalu akurat karena bergantung pada banyak faktor seperti tipe bintang, seberapa reflektif planet tersebut, ukuran planet, dan lain-lain. Selain itu, berada di zona ini saja tidak cukup bagi air untuk bisa berada di sana. Planet ini juga membutuhkan atmosfer yang tepat dan beberapa hal lainnya. Jadi, kita menemukan definisi yang lebih ketat di tahun 2014, zona layak huni konservatif. Ini adalah istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan kandidat terbaik yang memiliki air dalam wujud cair. Kalau tidak, kita akan mendapatkan terlalu banyak planet yang berpotensi layak huni yang sebenarnya tidak layak huni sama sekali. CHZ didasarkan pada seberapa banyak energi yang diperoleh planet dari bintangnya dibandingkan dengan bumi. Jika sebuah planet batuan mendapatkan antara 40 hingga 85%, maka planet tersebut dianggap berada di CHZ, tidak peduli seberapa jauh jaraknya dari bintang induknya. Planet-planet seperti ini punya peluang lebih besar untuk bisa dihuni. Dan ya, TOI 715b terletak di sana. Bumi super ini mengorbit bintang tipe M yang juga disebut Katai Merah. Bintang ini jauh lebih kecil serta lebih dingin daripada matahari, sekitar 1/4 ukuran dan massa matahari. Tapi jika planet tersebut berada di zona layak huni, maka planet tersebut merupakan pilihan yang lebih baik untuk kehidupan. Katai Merah bisa hidup lebih lama dibanding matahari, si Katai Kuning. Artinya mereka punya lebih banyak waktu untuk membentuk makhluk-makhluk kecil di planetnya. Dan Katai Merah ini memang lebih tua dari bintang kita. Matahari berusia 4,6 miliar tahun, sedangkan bintang ini berusia 6,6 miliar tahun, kurang lebih beberapa ratus juta tahun. Bintang ini tidak memiliki banyak aktivitas magnetik, jadi tidak berbahaya. Bintang ini tidak berpijar seperti Katai Merah yang lebih muda. Suaranya bisa sangat kuat dan bahkan bisa melukai planet dengan menghilangkan atmosfernya. Meskipun beberapa planet di sekelilingnya memiliki atmosfer yang lebih tipis, tapi sepertinya milik Katai Merah ini sudah habis. Katai Merah inilah yang menjadi tempat kita mencari planet yang bisa mendukung kehidupan saat ini. Bumi super kita berada sangat dekat dengan bintangnya, mengelilingi bintang hanya dalam waktu 19 hari. Karena bintangnya kecil dan jaraknya sangat dekat, planet yang melintas di depan bintangnya sering terjadi dan tampak sangat jelas. Hal ini memudahkan teleskop seperti James Webb untuk mempelajari atmosfernya tanpa perlu waktu yang lama. Berbicara tentang teleskop antariksa James Webb, teleskop ini membawa kita ke era baru dalam memahami planet-planet jauh di luar tata surya. Bayangkan kita bisa melihat gas apa yang menyusun udara di planet yang jaraknya jutaan tahun cahaya. James Webb akan membantu kita menemukan planet yang bisa mendukung kehidupan. Saat ini, para astronom sedang mencari tahu apakah TOI 715b memiliki atmosfer. Jika ya, atmosfernya mungkin lebih mudah dikenali dibandingkan planet yang lebih kering dan lebih padat. Kita mungkin akan semakin bersemangat karena planet ini akan tampak seperti tempat yang baik untuk kehidupan. Selain itu, mungkin ada planet lain di sistem ini yang juga berada di zona layak huni. Kita tidak yakin apakah planet itu benar-benar ada. Planet itu hanya sebuah kandidat dengan nama yang aneh. Tapi kalau memang benar ada, planet itu akan seukuran bumi. Selain itu, planet itu juga akan menjadi planet terkecil di zona layak huni yang pernah terlihat oleh teleskop TESS.
Hal keren lainnya dari TOI 715b ini, ia tidak hanya memiliki air di atasnya, tetapi juga merupakan sebuah dunia air. Planet Samudra adalah jenis planet yang memiliki lautan yang menutupi permukaannya atau memiliki lautan di bawah permukaan. Planet ini mungkin tidak memiliki banyak daratan kering karena airnya bisa menutupi semuanya. Kadang-kadang seluruh planet bisa diselimuti cairan lain seperti lava atau amonia. Untuk planet-planet di luar tata surya kita tidak bisa melihat air di permukaan secara langsung dengan teknologi yang ada saat ini. Sebagai gantinya, para ilmuwan mencari uap air di atmosfer sebagai petunjuk bahwa mungkin ada air cair di bawahnya. Tentu saja kita ingin tahu apakah planet-planet tersebut bisa memiliki kehidupan. Semoga saja bukan dalam bentuk monster seperti Leviathan ya. Model yang kita buat menunjukkan kalau planet yang memiliki lautan mungkin cukup umum di galaksi kita. Artinya mungkin ada banyak dunia samudra di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Tapi bagian yang paling menarik dari TOI 715b ini, ia berada dalam apa yang disebut celah radius planet kecil. Kalau kita menyusun planet-planet dalam sebuah barisan, maka akan ada planet yang lebih besar dan lebih kecil dari bumi. Tapi tiba-tiba ada celah di antara planet-planet yang ukurannya 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari bumi. Di manakah planet-planet itu? Celah ini menarik bagi para ilmuwan karena memberitahu kita tentang bagaimana planet terbentuk dan berubah seiring waktu. Bukan berarti planet tidak terbentuk dalam rentang ukuran ini. Planet-planet itu sebenarnya terbentuk dengan ukuran yang lebih besar dan kemudian kehilangan sebagian masanya seperti balon yang mengempis secara bertahap. Mungkin hal itu terjadi karena cara planet-planet itu mengorbit bintangnya dengan bintang meniupkan sebagian masanya ketika mereka menari-nari mengelilingi bintang seperti yang dilakukan matahari dengan gas dari ekor komet. Celah ini menyimpan banyak misteri dan planet-planet seperti bumi super baru adalah petunjuk yang bisa membantu kita menguaknya. Kita tidak yakin apakah planet-planet itu ada di sekitar Katai Merah. Mungkin yang diketahui adalah seberapa padat planet-planet tersebut, bukan ukurannya. Jadi mempelajari planet yang baru ditemukan ini menjadi lebih menarik karena akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang bintang-bintang jauh dan planet-planetnya. Nah, aku tadi telah menyebutkan TESS. TESS adalah Transiting Exoplanet Survey Satellite milik NASA, telah berada di luar angkasa selama 6 tahun dan telah meraih kesuksesan yang luar biasa. NASA meluncurkan TESS karena kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet yang mengorbit bintang lain, terutama berkat teleskop Kepler. Tapi Kepler kebanyakan menemukan planet-planet besar, belum tentu seperti bumi. Kita memutuskan untuk memfokuskan TESS menemukan planet-planet yang lebih kecil dan seukuran bumi di sekitar bintang-bintang terang di dekatnya. Sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari dengan teleskop-teleskop di masa depan. Begini cara kerjanya. Kamera mengamati bintang, mencari perubahan kecerahannya, dan jika kecerahannya tiba-tiba turun selama beberapa saat, kemudian kembali naik, itu bisa berarti ada planet yang melintas di depannya. Tapi bintang juga bisa meredup karena alasan lain, misalnya bintang terbakar atau memiliki bintik-bintik gelap di permukaannya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan data ini. TESS menunjukkan ukuran dan orbit planet-planet tersebut. Kemudian, teleskop landas bumi membantu menentukan masanya. Dengan ketiga parameter ini, kita bisa mengetahui terbuat dari apa planet-planet itu dan apakah mereka berbatu seperti bumi atau gas seperti Jupiter. Ya, kalian harus menghindari Jupiter setelah taconite. Salah satu contoh penemuan TESS adalah sistem TOI 700. Di sana TESS menemukan planet pertama yang mirip bumi, yaitu TOI 700d. Eksoplanet ini juga mengorbit bintang Katai Merah dan jaraknya lebih dekat dari kita, yaitu sekitar 100 tahun cahaya. Sayangnya tempat ini tidak mungkin bisa dihuni karena suhu di sana sangat tinggi. Penemuan besar lainnya terjadi di sistem AU mikroskopi. TESS
TESS mendeteksi sebuah planet yang ukurannya 4 kali lebih besar dari bumi dan satu lagi ukurannya hampir 3 kali lebih besar dari bumi. Sistem ini menjadi area kunci untuk mempelajari bagaimana bintang dan planet terbentuk dan berubah seiring waktu. TESS juga telah menemukan berbagai penemuan menarik lainnya, termasuk supernova, dunia panas, dan sebagainya. Memasuki tahun ke-6, kita hanya bisa berharap akan ada lebih banyak lagi penemuan menarik yang akan datang. Beberapa waktu lalu, teleskop antariksa James Webb melihat objek luar angkasa yang sangat aneh melintasi galaksi kita. Objek tersebut tidak mengorbit bintang manapun, benda itu objek nakal melayang-layang di angkasa sendirian. Objek pengembara ini rupanya memiliki atmosfer yang mirip kue dan memeriksanya bisa jadi sangat penting dalam penelitian eksoplanet di masa depan. Selain itu, kita juga bisa memahami bagaimana planet gas raksasa berevolusi dari waktu ke waktu dan apa yang akan terjadi pada Jupiter. Kamu mungkin berpendapat bumi juga memiliki atmosfer berlapis dengan 5 lapisan utama dan beberapa lapisan sekunder. Di bumi, sebagian besar udaranya terdiri dari nitrogen dan oksigen. Adapun planet lain berbeda. Ambil contoh Venus yang atmosfernya sangat tebal dan dipenuhi asam sulfat. Ada juga eksoplanet yang memiliki awan uap air atau yang awannya terbuat dari pasir panas. Tapi bagaimana dengan objek nakal kita? Aku tidak tahu mengapa benda itu mendapat reputasi seperti ini, tapi para ilmuwan menyebutnya SIM. Bagaimanapun, ia tampaknya memiliki kombinasinya sendiri yang unik dengan bercak-bercak awan dan reaksi kimia yang aneh di tempat yang tinggi. Planet ini diselimuti awan yang terbuat dari besi dan magnesium, dan atmosfernya memiliki bahan kimia berbasis karbon yang melayang-layang. Para ilmuwan telah melihat aurora di sana seperti cahaya utara yang ada di bumi, tapi jauh di luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya para peneliti bisa membuat semacam laporan cuaca pada objek yang tidak biasa seperti ini. Keanehan berikutnya, objek ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori manapun. Objek ini bukan planet biasa karena tidak mengitari bintang. Tapi objek ini juga lebih kecil daripada katai coklat, jadi ia berada di antara keduanya, bukan planet dan bukan pula bintang. Meskipun tidak berbahaya dalam arti, kita semua akan hancur. Para ilmuwan mengatakan bahwa objek-objek nakal seperti ini bisa mengacaukan keadaan jika berada terlalu dekat dengan tata surya. Gravitasi mereka bisa mengacaukan orbit planet-planet yang bisa menyebabkan ketidakstabilan atau tabrakan antariksa. Jadi meskipun teman kita yang nakal ini bukan ancaman saat ini, bisa menjadi ancaman di masa depan. Benda nakal ini memiliki beberapa hal yang unik. Pertama, satu harinya hanya berlangsung selama 2,4 jam. Bayangkan matahari terbit dan terbenam dalam waktu tersebut. Ia juga berada sekitar 20 tahun cahaya jauhnya di nebula Carina yang tidak terlalu jauh dalam hal ruang angkasa. Hal lain yang membuatnya istimewa adalah fakta bahwa ia merupakan objek melayang bebas paling terang dari jenisnya yang bisa kita lihat dari belahan bumi utara. Dan karena ia melayang-layang di angkasa tanpa ada bintang di dekatnya yang mengacaukan pandangan, ia bisa dipotret langsung oleh teleskop seperti Spitzer milik NASA. Ini sangat langka untuk objek yang sangat redup dan jauh. Ketika para ilmuwan memeriksanya dengan inframerah alias penglihatan panas, mereka melihat atmosfer objek nakal ini bertingkah aneh. Sepertinya atmosfernya terus berubah, kadang lebih panas, kadang lebih dingin. Sesuatu yang aneh terjadi. Pada Juli 2023, satu tim ilmuwan menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk menyelidikinya lebih dalam. Mereka mengarahkan teleskop tersebut ke SIM dan mengumpulkan banyak sekali data, 6.000 pengukuran hanya dalam waktu beberapa jam. Mereka mengamati radiasi gelombang pendek yang mirip panas berenergi tinggi, lalu melakukan hal yang sama dengan gelombang yang lebih panjang beberapa jam kemudian. Mereka menemukan kecerahan berubah secara berbeda tergantung panjang gelombang. Sebagian atmosfer menjadi lebih terang, sebagian lebih redup, dan sebagian lagi tidak berubah sama sekali. Itu terjadi di semua tempat, tetapi mereka melihat pola. Semua perubahan itu terbagi dalam 3 kelompok. Setiap kelompok memiliki getarannya sendiri seperti identitasnya tentang apa yang terjadi di atmosfer. Objek misterius itu sangat dinamis dengan lapisan awan dan
gumpalan gas yang bergerak sendiri-sendiri. Ini bisa berarti ada 3 hal berbeda yang terjadi di atmosfer. Untuk mencari tahu apa yang ada di balik semua ini, mereka membuat model atmosfer objek nakal tersebut. Ternyata kelompok kurva pertama kemungkinan besar berasal dari awan rendah yang terbuat dari besi. Kelompok kedua berasal dari awan yang lebih tinggi yang terbuat dari mineral yang disebut forsterit yang pada dasarnya adalah kristal yang kaya akan magnesium. Dan sepertinya lapisan awan ini tidak mulus, lapisan awan ini tidak rata, dan ketidakrataan itu bisa menjelaskan kenapa cahaya yang datang dari awan-awan tersebut terus berubah. Sedangkan untuk kelompok pola cahaya ketiga tidak berasal dari awan. Cahaya tersebut tampaknya berasal dari atas awan, dari apa yang mereka anggap sebagai titik panas di atmosfer. Titik-titik panas ini mungkin terhubung dengan aurora radio seperti cahaya utara bumi, tapi terjadi di bagian radio dari spektrum cahaya, bukan cahaya tampak. Setelah semua pemodelan itu, masih ada misteri yang tersisa. Misalnya, kelompok kurva pertama ada di mana-mana, lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Ini mungkin disebabkan oleh gas-gas berbasis karbon seperti karbon monoksida yang melayang-layang di sekitarnya. Gas-gas ini mungkin menyerap jenis cahaya tertentu pada waktu acak pertama kalinya kita melihat kekacauan atmosfer secara langsung. Beberapa jam yang dihabiskan peneliti tidak cukup untuk mengetahui sepenuhnya. Mereka membutuhkan data berhari-hari dan mereka berharap bisa menggunakan teleskop antariksa Nancy Grace Roman milik NASA yang akan diluncurkan pada 2027. Meskipun objek misterius ini bukan planet nakal, tapi tetap layak disebut. Pada dasarnya, planet-planet ini adalah planet-planet yang diusir dari tata surya asalnya. Ketika sebuah planet terbentuk, biasanya planet tersebut bergabung dengan sekelompok planet lain di sekeliling bintang. Tapi di awal pembentukannya, keadaan ini bisa jadi sangat kacau. Planet-planet saling bertabrakan, bergeser, saling mendekat, dan kadang-kadang ada planet yang terlontar dari sistem. Jadi karena tidak terikat pada bintang, planet-planet nakal ini hanya menjelajah galaksi sendirian. Jika mereka kebetulan berada di dekat sesuatu yang masif, seperti bintang atau lubang hitam, gravitasi objek tersebut akan menariknya. Tapi jika tidak, mereka akan terus melayang. Sebagian besar dari mereka terlontar ketika sistemnya masih terbentuk dan semuanya berantakan. Tapi menurut ilmuwan NASA, sistem yang sudah terbentuk pun bisa melontarkan planet jika orbitnya terlalu aneh atau ada benda besar yang menabraknya. Planet berikutnya yang akan kita bahas bukanlah planet yang nakal karena memiliki bintang induk. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, planet ini masih bayi yang sedang dalam proses pembentukan. Sangat jarang kita bisa menyaksikannya beraksi, si bayi sudah berukuran 3 kali lebih besar dari Jupiter, planet terbesar di tata surya. Ini merupakan bagian dari sistem yang berjarak 400 tahun cahaya, telah bertumbuh selama 5 juta tahun, mengunyah gas dan debu dari piringan di sekeliling bintang induknya seperti prasmanan kosmik. Tapi ketika para astronom memeriksa zat-zat kimia di atmosfer planet ini dengan menggunakan teleskop besar di Hawaii, hasilnya tidak sesuai. Mereka mengamati karbon monoksida dan air yang bisa membantu mengetahui berapa banyak karbon dan oksigen yang melayang-layang di atmosfer. Ternyata campuran kimiawi planet ini tidak sesuai dengan materi yang ada di piringan tempat ia terbentuk. Ini merupakan masalah besar karena bertentangan dengan apa yang selama ini diketahui oleh para ilmuwan tentang bagaimana planet-planet seharusnya terbentuk. Planet seharusnya terbentuk dari gumpalan gas dan debu yang saling bertabrakan dan menempel. Seiring waktu, gumpalan-gumpalan itu akan terbentuk menjadi planet yang utuh, dan jika itu benar, maka planet dan gas di sekelilingnya seharusnya memiliki materi yang sama secara kimiawi. Tapi PDS 70b melakukan hal yang berbeda, jadi para ilmuwan mengajukan 2 ide untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mungkin saja terbentuk dari materi padat seperti debu dan es, bukan hanya gas di dalam piringan. Materi padat itu memiliki karbon dan oksigen yang terperangkap di dalamnya, jadi pada saat materi itu meleleh dan masuk ke dalam planet, ia sudah mengubah komposisi kimianya. Atau gas di dalam piringan itu mengandung lebih banyak karbon setelah planet terbentuk. Untungnya ada planet lain di sistem yang sama, PDS 70C, dan para ilmuwan berharap dengan memeriksanya, mereka bisa mengetahui kebenarannya.
Saat ini ada 4 planet kecil mirip Bumi yang sedang mengitari salah satu sistem bintang terdekat dengan kita. Kita bicara yang terdekat kedua. Planet-planet berbatu kecil ini masing-masing bermassa 20-30% massa Bumi. Jadi, bukan Bumi 2.0, tapi masih cukup padat. Akankah salah satu dari mereka menjadi rumah baru kita suatu hari nanti? Ya, bisa jadi manusia di masa depan mungkin akan mengunjunginya suatu hari nanti. Bukan tahun depan, tapi kita bisa saja mengirim misi ke sana. Tapi jangan berharap ada tetangga dari luar angkasa. Planet-planet itu mungkin bukan rumah bagi kehidupan. Setidaknya tidak ada kehidupan yang bisa kita kenali. Mari kita lihat planet tersebut. Planet-planet itu dinamai Barnard B, C, D, dan E. Kreatif sekali ya. Planet paling dalam memiliki massa 26% massa Bumi. Yang kedua sedikit lebih besar, massanya 30% massa Bumi. Yang ketiga memiliki massa 4% lebih besar dari sebelumnya. Dan terluar, bukan yang terbesar, planet ini masih bayi dengan massa 19% massa Bumi. Semua planet itu kemungkinan besar berbatu, seperti planet tata surya kita. Planet-planet ini mengitari bintangnya sangat dekat, karena itu mereka hanya butuh beberapa hari, kurang dari seminggu, untuk mengelilingi bintangnya satu kali putaran penuh. Bagaimana dengan bintang yang dikelilingi planet-planet ini? Bintang itu bernama bintang Barnard. Para astronom menduga setidaknya ada satu planet yang mengorbit bintang ini. Pertama, bintang ini sangat dekat dalam ukuran kosmik tentu saja. Hanya trio Alpha Centauri yang lebih dekat dengan kita. Bintang Barnard hanya berjarak kurang dari 6 tahun cahaya, yang pada dasarnya berada di sebelah kita. Tapi bintang ini tidak seperti matahari. Bintang Barnard merupakan bintang katai merah, jenis bintang paling umum ditemukan. Massa bintang ini hanya 1/6 massa matahari. Tapi katai merah merupakan tambang emas untuk mempelajari planet-planet di luar tata surya. Dengan mempelajari bintang Barnard, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa planet-planet di sekeliling bintang tunggal, seperti matahari atau bintang katai merah ini, dan lingkungan seperti apa yang mungkin dimiliki planet katai merah. Dan yang paling penting, kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan, mungkinkah salah satu dari tempat-tempat ini mendukung kehidupan? Selama ini para ilmuwan menduga ada planet gas raksasa mirip Jupiter yang berada di dekat bintang Barnard. Semua itu karena bintang tersebut mengalami sedikit goyangan. Bintang itu tampak bergeser mendekati dan menjauhi bumi dari waktu ke waktu. Jadi ada sesuatu yang menariknya. Tapi bukan planet raksasa yang menariknya. Menurut penelitian Maret 2025, ada 4 planet batuan yang lebih kecil. Masing-masing bermassa 4 kali massa Merkurius. Suatu hari mereka berkumpul dan menarik-narik bintang bersama-sama. Planet-planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Sedemikian dekatnya sehingga mereka bisa mengitari bintang hanya dalam beberapa hari. Sayangnya, karena itu, planet-planet tersebut terlalu panas untuk bisa mendukung kehidupan. Selain itu, karena keempat planet ini tampaknya bisa menjelaskan pergerakan bintang, para peneliti menduga tidak ada benda lain yang mengorbit di zona Lake Huni. Jadi, tidak ada Bumi 2.0 yang mengorbit di sekeliling bintang Barnard. Ini merupakan penemuan mengagumkan, terutama karena bintang ini pada dasarnya adalah tetangga kosmik kita. Ditambah lagi, sistem ini mungkin kelak bisa dijangkau dengan mesin fusi nuklir atau layar ringan, sistem propulsi futuristik yang bisa membuat perjalanan jauh lebih cepat. Kita mungkin bisa pergi ke sana suatu hari nanti. Dan kita akhirnya akan mengetahui apakah dunia-dunia ini benar-benar tak berpenghuni dan bahkan mungkin bisa menjajahnya. Mari kita lihat cara para ilmuwan menemukan planet-planet tersembunyi di bintang. Biasanya para astronom menemukan eksoplanet ketika mereka melihat eksoplanet melintas di depan bintang dan menghalangi cahaya. Tapi bintang Barnard cukup rumit karena dalam pandangan kita seperti melihat dari atas sistem. Jadi planet-planetnya tidak menghalangi cahaya seperti biasanya. Karena itulah mereka menyebutnya paus putih besar pemburu planet. Untuk menyiasatinya, para peneliti menggunakan instrumen super sensitif bernama Maroon X yang dipasang pada teleskop Gemini North di gunung berapi Mauna Kea, Hawaii.
Selama 112 malam yang tersebar dalam 3 tahun, teleskop ini menangkap perubahan kecil dalam pergerakan bintang. Pergeseran ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa banyak planet yang menarik bintang dan juga memperkirakan ukurannya. Awalnya, mereka menemukan 3 planet, tapi kemudian mereka menggunakan alat lain yang dinamai Espresso dan terletak di teleskop sangat besar di Chili. Dan setelah menggunakan Espresso ini, mereka menemukan planet keempat. Dengan menggabungkan data dari kedua instrumen tersebut, mereka bisa mengatakan dengan lebih percaya diri bahwa temuan mereka itu solid, bukan hanya gangguan acak pada data. Meskipun katai merah seperti bintang Barnard merupakan tipe bintang paling umum, sebagian besar bintang terlalu jauh untuk bisa dilihat dengan mudah. Temuan baru ini menunjukkan planet batuan kecil bisa jadi merupakan hal yang umum ditemukan di sekeliling bintang-bintang seperti ini. Dan itu sangat penting untuk penemuan di masa depan. Menemukan eksoplanet baru memang keren, tapi mungkin akan lebih menarik kalau kita bisa mempelajari proses kelahiran dan evolusinya. Sebuah penelitian terbaru berhasil mencatat penemuan yang manis. Planet-planet yang baru lahir ternyata lebih mirip Smarties, permen populer dari Inggris, daripada bola. Selama ini, kita selalu menduga bayi planet dilahirkan dalam bentuk bola, tapi bisa jadi planet-planet itu berbentuk bola lonjong. Tim ilmuwan dari University of Central Lancashire di Inggris menggunakan simulasi komputer untuk membuat model pembentukan planet di piringan gas padat yang mengelilingi bintang muda. Setelah itu, mereka membandingkan model tersebut dengan pengamatan yang sebenarnya dan menemukan planet-planet muda itu memiliki bentuk yang tidak biasa. Masalahnya, meskipun sudah hampir 6.000 eksoplanet yang ditemukan, para astronom masih belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai urutan kejadian yang menandai kelahiran dan evolusi awal eksoplanet. Tapi, penelitian baru ini mungkin bisa menjelaskan proses tersebut. Jadi, para astronom meneliti mekanisme pembentukan planet gas raksasa seperti Jupiter dan sampai pada kesimpulan bahwa planet-planet terbentuk dari pusatnya. Setelah itu, para peneliti memusatkan perhatian pada bentuk awal planet-planet tersebut. Peneliti juga tertarik pada bagaimana mereka bisa mendorong pertumbuhan benih planet ini. Bagaimana mereka bisa menjadi planet yang begitu masif, bahkan ada yang lebih besar dari planet raksasa di tata surya. Menurut teori standar pembentukan planet, pertumbuhan tersebut terjadi secara bertahap dan mulus. Pertama, partikel-partikel debu mulai saling menempel, berubah menjadi objek yang lebih besar dan lebih besar lagi. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan dikenal sebagai pertambahan inti. Inilah model pembentukan planet yang disukai para ilmuwan. Ada teori lain yang menyatakan bahwa kelahiran planet bisa terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Teori ini melibatkan piringan protoplanet, piringan gas yang menyusun 99% massa planet dan debu, sekitar 1%. Piringan ini mengitari bintang yang baru terbentuk, dan secara hipotesis, planet-planet bisa terbentuk dari awan ini. Piringan protoplanet kemungkinan besar merupakan produk sampingan yang umum dalam pembentukan bintang. Massa piringan tersebut bisa berkisar antara 0,001 hingga 0,3 massa matahari. Di dalam piringan seperti itu, materi perlahan-lahan bergerak ke dalam, dan partikel-partikel debu tumbuh semakin besar hingga seukuran kerikil. Setelah 2-3 juta tahun, piringan protoplanet raksasa yang berputar akan pecah menjadi beberapa bagian, dan begitulah bayi planet dilahirkan. Teori ini dikenal sebagai model ketidakstabilan piringan. Adapun model yang dibangun oleh tim tampaknya mendukung teori kedua yang kurang disukai, yaitu pembentukan planet yang cepat melalui ketidakstabilan piringan. Teori ini menjelaskan bagaimana planet-planet besar terbentuk dengan cepat pada jarak yang cukup jauh dari bintang induknya. Adapun bentuk aneh planet-planet yang baru terbentuk bisa disebabkan oleh materi yang jatuh ke planet-planet tersebut. Kemungkinan besar, materi tersebut jatuh ke kutub-kutub planet baru. Salah satu kesimpulan utama penelitian ini adalah penampakan eksoplanet muda. Seperti yang kita lihat dari bumi, bisa berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya. Jika bumi diarahkan menghadap ke eksoplanet, maka akan tampak eksoplanet tersebut memiliki bentuk bola. Tapi, jika dilihat dari sisi lain, bayi eksoplanet akan tampak seperti Smarties sungguhan.
Tim ini akan terus menyelidiki pembentukan planet dengan bantuan model komputer yang lebih baik. Mereka yakin bisa mengetahui peran lingkungan di sekitar planet muda dalam mempengaruhi bentuk dan proses pembentukannya. Pernahkah kamu membayangkan bumi sebagai semacam makhluk atau lebih tepatnya entitas yang cerdas seperti memiliki pikiran dan naluri untuk bertahan hidup? Dan kalau dibayangkan seperti ini, rasanya seperti menonton film fantasi di mana planet tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba bangun menyadari dirinya nggak begitu menyukai manusia dan mengamuk. Semoga saja enggak ya. Tapi bukan skenario seperti itu yang sebenarnya kita bicarakan, lebih kepada gagasan bahwa segala bentuk kehidupan seperti mikroba dan tanaman bisa mengubah sebuah planet dan memberinya kehidupan. Ini seperti planet yang memiliki jiwa hijau. Metafora bumi sebagai planet yang hidup masuk akal. Makhluk di seluruh dunia merayap, berenang, berjalan, dan terbang di lapisan paling atas dari daratan, lautan, dan langit. Tumbuhan menutupi sebagian besar dunia kita, ditambah lagi adanya virus serta bakteri di dalam air, tanah, dan bahkan atmosfer. Sekarang bayangkan semua makhluk hidup di bumi seperti tanaman, hewan, dan mikroba sebagai sebuah tim raksasa yang bekerja bersama-sama. Mereka punya tugas berbeda-beda, tapi semua berperan dalam menjadikan planet ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan hewan membantu penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka membentuk biosfer bagaikan tim kehidupan di bumi. Dari situlah ide kecerdasan planet muncul, seperti halnya individu dan kelompok bisa punya kecerdasan, begitu juga sebuah planet. Para peneliti percaya kita bisa mengukur kecerdasan planet dari kemampuannya untuk bisa terus bertahan. Dan, seperti halnya manusia yang harus bekerja sama untuk bertahan hidup, kecerdasan kolektif sebuah planet diukur dari kemampuan seluruh kehidupan di dalamnya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Planet ini seperti sebuah sistem kompleks yang tahu cara merawat dirinya sendiri. Sama seperti hutan bisa berbagi nutrisi melalui jaringan jamur bawah tanah rahasianya. Ini menjaga semua pohon tetap sehat. Kita bisa kok belajar banyak dari hutan. Kalau kita terjun ke dunia fantasi untuk mencari planet yang cerdas dan berakal, kita pasti akan memilih Mogo dari Green Lantern. Mogo adalah entitas planet yang bisa melakukan hal-hal seperti mengubah cuaca, serta memanipulasi gravitasi, pertumbuhan tanaman, maupun kondisi permukaan lainnya. Atau bagaimana dengan Pandora yang menakjubkan dari Avatar? Masih ingat adegan flora dan fauna yang memukau di sana dengan organ-organ yang menyerupai tentakel? Organ ini memungkinkan makhluk hidup untuk saling berhubungan satu sama lain pada tingkat saraf. Seakan seluruh planet ini merupakan satu otak raksasa dengan pohon-pohon, makhluk-makhluk, dan bagian lainnya sebagai sel-selnya. Kita masih jauh dari itu, tapi tetap menyenangkan untuk dibayangkan. Saat ini, peradaban kita masih dalam tahap yang disebut para ilmuwan sebagai teknosfer yang belum matang. Artinya, kita masih terlalu fokus pada penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi planet kita. Kita nggak memiliki kecerdasan planet atau pemahaman kolektif tentang apa yang perlu dilakukan untuk membuat planet ini lebih baik. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita belum sampai pada tahap terburuk sih. Para peneliti telah memetakan 4 tahap masa lalu dan masa depan bumi untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan planet bisa berdampak pada masa depan jangka panjang umat manusia. Tahap pertama disebut biosfer yang belum matang. Ini masa ketika kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Hanya ada mikroba di tanah gundul tanpa vegetasi, tidak ada umpan balik global yang berarti mikroba-mikroba ini belum bisa memberi pengaruh pada bumi, atmosfer, atau sistem lainnya. Tahap kedua adalah biosfer matang, sekitar 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu, saat benua-benua yang stabil terbentuk dan biosfer mulai memiliki pengaruh kuat terhadap bumi.
Tahap ketiga dikenal sebagai teknosfer yang belum matang adalah masa kita berada sekarang dengan sistem komunikasi, teknologi, transportasi, listrik dan komputer yang saling terhubung serta mengambil sumber daya dari sistem bumi dan memengaruhi biosfer. Tahap keempat yang juga dikenal sebagai teknosfer matang adalah target bumi di masa depan. Ini berarti teknologi akan memberi manfaat bagi seluruh planet. Kita akan menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya. Kecerdasan planet adalah tanda planet yang matang dan para peneliti tengah berupaya mencari cara untuk mencapainya. Jadi hal-hal yang kita lakukan pada tingkat individu juga penting loh. Aktivitas kolektif kehidupan seperti mikroba atau tanaman bisa mengubah sebuah planet dan menjadikannya lebih dari sekedar batu tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Melalui biosfer, planet tempat tinggal kita menemukan cara untuk menopang kehidupan miliaran tahun yang lalu dan masih terus berlanjut. Sekarang kita perlu mencari cara untuk memiliki sistem pemeliharaan mandiri yang serupa, tapi kali ini dengan teknosfer. Sulit untuk membayangkan planet-planet sebagai entitas seperti Pandora atau dunia imajiner lain di luar sana. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, planet terbentuk dari kumpulan berbagai materi seperti batuan, gas, dan cairan di sekeliling bintang baru. Ini ibarat acara pertemuan keluarga besar dan semua yang hadir membawa bahan makanan berbeda untuk dijadikan satu masakan lezat. Seperti halnya bahan-bahan tersebut tidak akan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, materi-materi yang membentuk sebuah planet juga tidak akan langsung berubah menjadi entitas dengan kesadaran diri. Di bumi, setelah miliaran tahun reaksi kimia yang rumit, beberapa molekul mulai mereplikasi diri dan membawa informasi. Begitulah awal mula kehidupan di planet kita, dan bumi adalah satu-satunya contoh yang kita punya. Alasan keduanya, bayangkan kamu punya kebun luas yang kamu tanami banyak jamur atau bakteri, berharap mereka menjadi cerdas dan membantumu merawat kebun tersebut. Tapi jamur dan bakteri tidak memiliki otak seperti kita. Lagi pula mereka nggak butuh itu. Memiliki otak yang besar juga sangat berat bagi hewan. Butuh banyak energi untuk membuat otak tetap berfungsi. Jadi hewan hanya menjadi sepandai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Anjing dan kucing cukup pintar karena mereka harus bisa menghindari bahaya dan mencari makanan, dan mereka tidak butuh kecerdasan seperti manusia untuk hal-hal seperti membangun rumah, membuat karya seni, atau menciptakan teknologi baru. Jadi akan sulit untuk membuat semua makhluk hidup dan tanaman untuk memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Alasan ketiga, kenapa sebuah planet akan sulit untuk menjadi suatu entitas adalah aturan utama dari dunia hewan, yaitu sintasan yang paling layak. Setiap makhluk bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan ruang. Tidak hanya spesies berbeda yang bersaing satu sama lain, tapi juga individu-individu dari spesies yang sama. Bayangkan kepiting biola yang berebut wilayah di pantai, atau kawanan serigala yang berebut mangsa, atau aku saat melihat tempat kosong di pantai yang ramai. Persaingan semacam ini bukanlah dasar yang baik untuk kerjasama global. Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, misalnya pada semut. Mereka bukan makhluk paling cerdas di bumi, tapi ketika berkumpul dalam koloni, mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa, seperti mengumpulkan makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, membangun sarang, membesarkan anak-anaknya, dan bahkan bercocok tanam. Bahkan mereka beraktivitas seperti superorganisme yang disebut pikiran sarang, di mana setiap semut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serangga seperti lebah dan semut sangat altruis dan bekerja sama untuk memastikan ratu mereka bereproduksi. Jika satu koloni semut yang besar mengambil alih seluruh planet kita, mereka bisa bertindak dalam satu pikiran dan bekerja untuk kepentingan koloni serta planet sampai kehabisan sumber daya. Tapi pada kenyataannya, sulit untuk membayangkan ada organisme, bahkan superorganisme, yang bisa mencapai tingkat kesadaran diri dan pikiran seperti itu.
Terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap terhubung? Dalam hal komunikasi, semut menggunakan feromon dan manusia menggunakan saraf. Kedua metode ini berfungsi baik untuk organisme kecil, tapi saat menyangkut entitas seukuran planet, akan sulit untuk melakukan komunikasi dengan cepat dan efisien. Jadi komunikasi dalam entitas ukuran planet akan jauh lebih lambat daripada yang kita lakukan di rumah seperti dengan komputer atau ponsel pintar. Oke lah, kita masih harus terus bermimpi tentang Pandora. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita.
Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet, dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan.